Halo sobat, ayo kita bahas lagi mengenai sosok Ratu Adil ya. Dimana Ratu Adil muncul itu disertai dengan tragedi besar yang akan terjadi di Indonesia. Dimana hal ini memang terkadang tuh kayak nggak mungkin dah gitu. Nggak mungkin hal seperti itu terjadi. Mustahil, nonsen, nggak percaya. Masa akan terjadi hal seperti itu? Yang nggak mungkin. Nggak ada sejarahnya. Kita itu seakan-akan nggak percaya ya. Ramalan Jayabaya menyatakan Indonesia akan hancur di tahun 2024-2025. Dan kita sebagai warga Indonesia itu masih 50-50. Nggak mungkin nonsen, nggak percaya. Ramalan-ramalan itu hanya buatan manusia. Musyrik kalau kita meyakini ramalan-ramalan itu gitu ya. Nggak mungkin, masa sih akan terjadi hal seperti itu? Mana ada ceritanya gitu. Banyak orang nggak percaya. Padahal semua gejala-gejala yang kita alami, yang kita lihat, kita saksikan itu sebagai bukti nyata akan tergenapinya ramalan Jayabaya. Seperti akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini dengan adanya kemunculan gunung api pasca gempa di Bawean. Kalian udah baca berita ya, bahwa bahkan orang-orang di Bawean sana udah merasakan adanya gempa besar ya. Gempa yang berkali-kali gitu ya. Gempa yang terjadi berturut-turut di Bawean membuat hal-hal yang luar biasa. Akhir-akhir ini terjadi gempa di Bawean itu berturut-turut, terjadinya tuh berturut-turut, nggak sekali dua kali, tapi berturut-turut. Jadi terjadi gitu. Dan ini diakui sebagai peneliti, sebagai para pengecek gempa ya. Ini diakui sebagai hal yang luar biasa. Karena gempa ini terjadinya berturut-turut. Bahkan seusai gempa terjadi, setelah gempa terjadi, ada beberapa titik ditemukannya semburan air panas. Bayangkan, semburan air panas belerang bisa keluar. Ini tanda bahaya. Bagaimana mungkin air belerang yang ada di dalam tanah, jauh di dalam tanah, tiba-tiba bermunculan keluar gitu aja? Ini sebagai simbol waspada. Bahkan seusai gempa di Bawean itu terjadinya semburan lumpur yang membentuk gunung baru. Terjadi semburan lumpur yang ada di Grobogan, Jawa Tengah. Tuh lumpurnya tuh menyembur-nyembur, membentuk seperti gunung baru. Yang mungkin tingginya sudah 25 meter dari di atas permukaan tanah. Dan ini hal-hal yang luar biasa. Ini sudah menjadi pratanda loh. Pratanda akan terjadinya sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kalian dengar kabar ditemukannya gunung api bawah laut Pacitan. Bawah laut Pacitan yang dulunya nggak ada gunung api, sekarang sudah ada gunung api. Ditemukan gunung api di bawah laut Pacitan. Itu sebagai tanda sebenarnya sesar-sesar di Pulau Jawa atau lempengan-lempengan sesar di Pulau Jawa dan lempengan besar tektonik di Pulau Jawa itu semakin bergeser, semakin bergerak ke selatan. Semakin bergerak ke selatan, semakin ke selatan, semakin ke selatan. Padahal di selatan itu juga ada lempengan besar Samudra Hindia gitu. Jadi ada lempengan besar di Samudra Hindia. Dan tanah Jawa itu sudah sangat mendekati lempengan besar itu, bahkan sudah sangat mepet gitu loh. Kalau orang bilang tuh mepet banget gitu. Hanya tinggal kapan terjadinya gitu. Dan saya itu kalau ngerasain Pulau Jawa ini, kalau saya ngerasain Indonesia ini, Pulau Jawa ini, saya tuh ngerasa seakan-akan apa? Seakan-akan tanah Jawa ini itu sudah rapuh. Tanah Jawa itu sudah rapuh, tanah Jawa sudah lapuk.
Ibaratnya kayu, ibaratnya pohon itu sudah lapuk, sudah sangat tua, sudah rapuh, sudah lapuk, tinggal nunggu kapan hancurnya, kapan tumbangnya. Hanya seperti itu aja gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa, aku pribadi ya, ini pribadi, aku tuh ngerasa kok tanah Jawa itu rasanya tuh seperti udah lapuk gitu loh, udah rapuh, udah lapuk, udah kayak nggak berdaya, daya kekuatannya udah kayak hilang gitu loh, udah lapuk, rapuh, kayak tinggal nunggu kapan waktu deal akan tumbang, kapan waktu deal akan hancur, kayak tinggal nunggu waktu gitu aja. Jadi aku tuh udah ngerasa kok kayak udah lapuk, udah rapuh, kayak tinggal nunggu aja gitu loh. Dan itu semua dibuktikan dengan segala hal yang sudah terjadi di tanah Jawa. Kalau kita lihat garis geografis, tanah Jawa itu selalu bergeser ke selatan. Apalagi di Indonesia ini juga terdapat ring of fire ya, cincin api Pasifik gitu ya. Ditambah lagi di selatan Indonesia itu terdapat lempengan besar benua Hindia. Dan lempengan besar di tanah Jawa di Indonesia, Sumatera, tanah Jawa, Bali ini itu udah sangat mepet banget gitu loh. Kalau kita amat-amat udah sangat mepet. Udah sangat mepet, kita tinggal tunggu waktu. Tunggu waktu kapan deal akan terjadi goncangan besar, tumbukan besar antara lempeng tektonik yang ada di Samudra Hindia dengan lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Hanya tinggal dealnya kapan gitu. Maka Indonesia akan hancur, tanah Jawa hancur. Yaitu ibaratnya pohon, itu pohonnya udah lapuk, udah rapuh, daya kekuatannya udah hilang gitu ya, udah tinggal ampas doang gitu, tinggal ampas doang, tinggal nunggu kapan dealnya, hancurnya kapan, tumbangnya kapan. Ya seperti itu tanah Jawa. Aku tuh ngerasain tanah Jawa itu ya seperti itu. Dan semua itu sudah bener-bener membuat gelisah gitu loh. Maka dari itu tuh, karena saya sudah yakin, saya sudah merasa, saya selalu memperbanyak doa gitu. Saya memperbanyak ibadah, saya memperbanyak doa. Saya perbanyak nih sembayangnya, ibadahnya kepada Tuhan. Saya perkuat iman saya perkuat agama saya kuatkan iman saya kuatkan keyakinan saya, kerohanian saya. Dan aku selalu berdoa, saya selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Bila mana memang semuanya terjadi, lindungilah aku. Karena di saat itu terjadi, bukan manusia yang dapat melindungi aku, bukan besi yang dapat melindungi aku, bukan pohon yang dapat melindungi aku, bukan binatang yang dapat melindungi aku, tetapi hanya Tuhan Allah lah, satu-satunya pelindung dan perisai, penolong yang setia. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.